Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Nirmalai Channel. Dan kali ini Nirmalai Channel tidak akan menyajikan resep masakan seperti biasa, karena kali ini saya akan random aja. Yang penting channel ini tidak terbengkalai, karena sayang channel udah berdiri hampir 2 tahun dan tidak di maintain, sehingga saya lihat banyak hal mungkin yang bisa saya share, yang saya bagi ke teman-teman. Yang penting ada hal-hal yang bermanfaat, mudah-mudahan yang bisa kita petik dari apa yang saya sharing akan dan saya bagi. Dan yang pasti saya akan bercerita dan menceritakan pengalaman, ilmu-ilmu praktek. Saya bukan ahli kepemimpinan, ahli leadership, tapi rasanya dengan praktek-praktek itu jauh lebih cepat apa yang disampaikan oleh para ahli-ahli kepemimpinan tentang teori-teori kepemimpinan. Dan saya akan bercerita bagaimana sih memimpin sebuah unit dengan cukup banyak pegawainya, yaitu kurang lebih 136 orang yang harus saya kelola gitu, dengan kelompok umur yang menurut saya juga sangat berbeda jauh, dari mulai kelompok umur yang baby boomers dan sampai ke milenial, zilenial. Dan kebetulan saya sendiri masuk di kelompok baby boomers yang cenderung orangnya pekerja keras, workaholic gitu loh. Tapi kita harus memimpin anak-anak yang cenderung mayoritas ada di kelompok milenial dan zilenial, dan mereka cenderung mempunyai ciri playful, pengennya sambil bermain. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif, yang tidak mengerikan bagi mereka, karena mereka juga pengen suasananya adalah suasana bermain, jadi suasana yang asik, playful. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, dan rasanya proses transformasi yang saya lakukan di unit ini bukan hanya saya mentransformasi kantor ini, bukan hanya saya mentransformasi orang-orang SDM yang ada di kantor ini, tapi lebih banyak saya sepertinya mentransformasi diri saya sendiri. Katanya sih saya banyak berubah, nah ini katanya gitu loh, tapi itu saya rasakan karena wisdom ketika memimpin sebuah unit ini ternyata memang dibutuhkan ekstra kesabaran yang sangat luar biasa. Artinya saya harus mentransformasi diri saya yang dari dulunya saya orang yang gak sabaran menjadi orang yang sabar. Dari dulunya saya orangnya yang sangat pekerja keras, yaitu workaholic, terus saya agak berubah ya, karena dengan dunia sekarang dituntut mereka harus happy, fun, enjoy. Bagaimana iklim ini harus kita ciptakan sehingga teman-teman juga merasa asik dan nyaman dalam bekerja, jadi tidak ngoyo tapi tujuan tercapai. Nah, hal-hal seperti ini rasanya layak untuk di-share, karena banyak sekali calon-calon pemimpin di luar sana yang ready now, yang mereka juga rasanya dulu beberapa kali saya diminta pimpinan untuk memberi pembekalan kepada mereka. Banyak yang bisa kita share, yang kita bagi, dan harus tough, harus tangguh, harus fighting untuk menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin itu sebenarnya sih bukan hanya ketika dia memimpin ada atasan dan bawahan, tapi memimpin diri sendiri juga. Menurut saya ini juga adalah seorang pemimpin. Dan saya ingat betul kalau kita bicara pemimpin, di hadis juga disebut bahwa kulukum ro'in wa kulukum mas'un an ro'iyatihi. Mohon maaf kalau ada yang salah, tapi yang kurang lebih artinya tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian ada diminta pertanggungjawaban tentang apa yang akan kalian pimpin. Artinya memimpin diri sendiri pun, bagaimana Anda memanage diri Anda, itu juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bukan berarti pemimpin itu adalah hubungan antara atasan dan bawahan saja. Nah, apalagi kalau dia dikasih amanah, karena menjadi pemimpin itu menurut saya itu adalah bagian dari amanah. Nah, amanah ini adalah amanah yang sangat besar, karena dia harus bukan hanya mempertanggungjawabkan diri dia, tapi juga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia manage, bawahan dia seperti apa dibawa, kemana akan dibawa. Nah, ini juga menjadi sebuah pengalaman yang berharga ketika
dibandingkan dengan dahulu ketika saya memimpin hanya 10-12 orang, sekarang saya harus memimpin hampir 136 orang, dan isunya juga yang dibawa bukan hanya internal tapi juga harus ke eksternal. Bagaimana hubungan baik kita ke eksternal, bagaimana hubungan baik kita ke internal, itu juga menjadi poin tersendiri. Dan rasanya ilmu kepemimpinan, ilmu komunikasi yang selama ini dipelajari itu menjadi sebuah tantangan sendiri, challenging bagi saya ketika menjadi pemimpin sebuah unit yang menurut saya cukup kompleks ketika kita harus memimpinnya gitu. Menjadi pemimpin di era sekarang itu rasanya memang tidak mudah, karena menjadi pemimpin berarti kita memanfaatkan tangan orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi kalau untuk cepatnya ya sudah saya kerjain aja, yang penting tujuan tercapai. Tapi tidak begitu sebagai seorang pemimpin. Kita harus bisa mengerahkan bagaimana bawahan staf kita itu untuk mengerjakannya sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, kalau kita lihat secara teori ada tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan pemimpin transaksional digambarkan oleh Bunz pada tahun 1978 sebagai pemimpin yang mengidentifikasi harapan pengikut dan merespon mereka dengan membentuk hubungan erat antara usaha dan kompensasi. Kewenangan diberikan kepada pemimpin untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan melatih bawahan ketika kinerja perlu diperbaiki, serta memberikan reward secara efektif saat hasil yang diharapkan tercapai. Pemimpin transformasional didefinisikan oleh Bass tahun 1985 sebagai pemimpin yang memberdayakan bawahannya dan mendorong mereka melakukan lebih dari yang diharapkan. Ada 3 proses utama kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa tentang pentingnya nilai atau value, tujuan, dan cara mencapainya. Kemudian yang kedua, mendorong bawahan untuk mendahulukan kepentingan dan tujuan organisasi daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini nggak gampang karena bagaimana kita membuat gap yang tidak terlalu jauh antara tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong, mendukung, dan membantu perkembangan bawahan dengan memberi kesempatan dan menunjukkan kepercayaan. Selain dari itu, menghormati, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan pengembangan pribadi dan bawahan. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri kepemimpinan ini, kita ada di pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik memiliki wibawa dan kemampuan untuk menginspirasi orang untuk mengikutinya. Menurut Weber tahun 1947 menjelaskan bahwa pemimpin karismatik berorientasi pada prestasi, menghitung tingkat risiko, dan memiliki kemampuan yang berkomunikasi yang baik. Pemimpin karismatik memotivasi bawahan dengan cara dia akan merubah persepsi bawahan terhadap pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah dilakukan. Kemudian menetapkan visi yang menarik, menumbuhkan spirit organisasi yang mendalam di antara pengikutnya, dan mempertinggi rasa percaya diri individu dan kolektif yang tinggi. Kemudian pemimpin situasional. Herso dan Blanca tahun 1992 menggambarkan bahwa seorang pemimpin situasional adalah orang yang dapat mengadopsi gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Bentuk perilaku pemimpin situasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dia mengarahkan dan mengawasi peran dan tugas bawahannya. Keputusan dibuat dan diumumkan oleh pemimpin sehingga komunikasi sebagai besar bersifat satu arah. Kemudian yang kedua, pemimpin mendelegasikan dan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, bawahan memutuskan kapan dan bagaimana pemimpin akan terlibat. Akan tetapi pemimpin masih berperan membimbing dalam mendefinisikan peran dan tugas serta mencari ide-ide dan saran dari bawahannya. Para pemimpin yang efektif dapat menyelesaikan dengan situasi sehingga tidak ada gaya yang baku. Menurut suatu survei, diketahui bahwa terdapat 10 kompetensi penting bagi seorang pemimpin. Ada 10 nih. Yang pertama yaitu dia menunjukkan antusiasme.
nomor satu ini. Bagaimana seorang pemimpin tidak menunjukkan antusiasme, pasti nggak enak di mata bawahannya. Kemudian yang dua, dia mendukung orang lain. Kemudian ketiga, dia mengakui upaya individu. Yang keempat, mendengarkan masalah bawahannya. Yang kelima, dia memberikan arahan. Yang keenam, dia memiliki integritas. Yang ketujuh, menerapkan apa yang diajarkan. Yang kedelapan, mendorong kerjasama tim. Yang kesembilan, secara aktif mendorong umpan balik. Dan yang kesepuluh adalah mengembangkan orang lain. Nah, dari 10 kompetensi tadi, rasanya sangat pas kalau sekarang ini seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif. Jadi pemimpin kolaboratif adalah sangat diperlukan di era saat ini, di era-era yang kita kelompok umurnya lebih banyak di kaum baby boomers mulai ketinggalan, dan mulai ada kaum-kaum milenial dan zilenial mayoritas di suatu unit atau di suatu kantor. Nah, yang paling penting adalah pemimpin harus mampu secara powerful men-share kepada bawahannya apa itu value organisasinya. Dan rasanya sebagai seorang ASN kita mempunyai core value yang baru, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, rasanya sangat pas kalau saat ini kita harus menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif. Dan hanya sedikit juga yang bisa men-share terkait visi organisasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi kemampuan kita men-share, menyampaikan apa itu visi organisasi, ini harus sering dan secara powerful kita sampaikan kepada staf-staf kita. Seorang pemimpin yang kolaboratif adalah dia harus bisa membagi tugas-tugasnya secara rata. Jadi tidak ada kesan bahwa oh yang lo lagi misalnya, itu kan ada istilah itu misalnya gitu. Kolaboratif, divide the task and multiplies the success. Rasanya tidak salah kalau saat ini seorang pemimpin itu harus dituntut menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif. Nah, ini tidak gampang teman-teman. Dan saya merasakan betul bahwa menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif itu dia harus mampu membagi peran, membagi tugas kepada semua SDM-nya secara adil dan merata, sehingga tidak ada lagi yang free rider, semua bergerak dengan baik, dengan sempurna. Kalau saya istilahkan harmonisasi yang pernah saya sampaikan di channel KPP Pratama Cirebon 1, harmonisasi ala Nirmala, bagaimana saya bisa apabila kita lagi nyanyi lagu Maju Tak Gentar, semuanya juga ikut nyanyi dan tidak ada suara false di sana. Mungkin ada yang bagian alat musiknya, ada yang bagian dari nyanyinya, dia bagian dari suara 1, suara 2, suara 3, yang pasti keluar itu nada-nada yang indah. Nah, collaborative divides the tasks and multiplies the success, itu yang menjadi harapan dari seorang pemimpin yang kolaboratif. Dia bisa membagi peran dan tugas itu dengan baik, jadi tidak lo lagi. Nah, ini juga PR bagi kita semua sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pegawai-pegawai yang tadinya mungkin dia tidak mengeluarkan semua kemampuannya, tapi dengan kita memimpinnya dengan baik, dia bisa berhasil juga. Nah, apa sih pemimpin kolaboratif? Pemimpin kolaboratif antara lain ya dia harus mempunyai willingness to take risks. Jadi dia mempunyai wisdom, kemampuan untuk mengambil semua resiko ini gitu. Yang kedua, dia eager listener. Jadi dia adalah pendengar yang baik, mendapatkan feedback, masukan sehingga ada perbaikan dari setiap lini. Kemudian yang ketiga, dia passion for the cause. Jadi dia mempunyai passion atau gairah untuk menyelesaikan semua problem gitu. Dan keempat, dia optimistic about the future. Jadi dia harus optimis orangnya. Dia mempunyai semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik terhadap organisasi yang dia pimpin gitu. Dan yang kelima, able to share knowledge, power, and credit. Nah, dia juga dapat berbagi bukan hanya pengetahuan, berbagi powernya, dan dia juga berbagi kredit. Jadi rasanya there is no I in a team itu sangat tepat menjadikan sebuah moto dari collaborative leadership ini.
Motto "There is no I in a team" ini sangat penting karena artinya tidak ada saya dalam sebuah tim, karena semua mempunyai peranan. Nah, ini yang rasanya bagaimana cara semua bisa bergerak bareng-bareng, semua harus menjadi yang terbaik, semua mempunyai peranan dalam organisasinya. Tidak ada ilmu lain yang sangat bisa pas dilakukan, yaitu ada, menurut saya itu ada ilmu coaching. Nah, ini juga kita banyak belajar terkait ilmu coaching ini, bukan hanya coaching tapi juga coaching, mentoring, dan counseling. Banyak sekali sertifikasi-sertifikasi juga dan keahlian-keahlian diklat-diklat yang disampaikan kepada para pemimpin dalam mengimplementasikan ilmu coaching ini, dan rasanya ketika menjadi kepala kantor saat ini sangat pas diterapkan. Karena from zero to hero, karena tidak semua sumber daya kita langsung bisa dibawa lari, dan ini yang harus kita implementasikan. Ilmu coaching akan menjadi event tersendiri, pelajaran tersendiri. Yang pasti menjadi seorang leader, dia harus menjadi seorang good coaching. Jadi good leader, good coach. Nah, ini menjadi moto yang paling pas bagi seorang pemimpin. Jadi menjadi pemimpin yang dicintai adalah seorang coach yang dicintai. Ini rasanya sangat pas apabila kita ingin mentransformasi sebuah unit. Dan yang pasti next time pembahasan kita akan belajar terkait bagaimana cara mengcoach, bagaimana coaching, mentoring, dan counseling, dan apa perbedaannya. Dan kali ini ya, quote hari ini yang paling penting adalah the key to successful leadership today is influence, not authority. Menjadi seorang pemimpin itu bukan karena powernya, tapi karena pengaruhnya. Karena ini akan abadi, karena ini akan merubah mindset, pola pikir dari bawahan kita. Ini kunci, ini quote-nya, dan yang pasti ini menjadi pelajaran berharga ketika ilmu-ilmu ini dipraktekkan menjadi kehidupan keseharian saya saat ini. Dan terima kasih kepada staf-staf saya yang sudah mendukung saya, dan kepada semua calon-calon leader. Kayaknya rasanya memang perlu belajar ilmu kepemimpinan dari sekarang, karena ilmu ini sangat harus bisa diimplementasikan, bukan hanya sekedar teori dalam kehidupan sehari-hari ketika nanti Anda menjadi seorang pemimpin. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, dan the next time kita akan mengkaji, belajar bagaimana coaching, mentoring, dan counseling, bagaimana sebuah kekuatan komunikasi itu menjadi poin paling penting dari seorang leadership, dan bagaimana juga ciri-ciri komunikasi antara kelompok umur mulai dari baby boomer sampai ke kaum zilenial. Rasanya kita juga perlu belajar itu, perlu tahu teori-teori itu. Jadi pelan-pelan nanti mungkin di video-video kami selanjutnya kita akan saksikan dan kita akan sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan ada nilai tambah bagi calon leadership semua ataupun yang sekarang sedang menjadi seorang pemimpin. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.